Kami menghimbau untuk seluruh jamaah yang ada di masjid untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa dan pendengar Radio Roja Darussalam dimanapun berada, sebentar lagi kita akan menyimak kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Roni Nur Yusmansyah, Sarjana Syariah, dengan tema kita hari ini Jihad dan Rampasan Perang. Kajian kitab Syarah Usulus Sunnah. Kajian ini diselenggarakan dari Masjid At-Tauhid Komplek Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326 Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Dan kami juga membuka sesi tanya jawab untuk seluruh pendengar kajian hari ini. Bagi yang ingin bertanya, silakan untuk menulis pertanyaan di kolom komentar. Mari kita simak apa yang beliau akan sampaikan, dan semoga ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masyhur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap malam Senin, membahas kitab Syarah Usulus Sunnah Imam Ahmad yang dikarang oleh Syekh Sa'ad Syatri hafizahullah taala, dan kita tiba pada pembahasan tentang jihad dan ghanimah atau fai, rampasan perang. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang bersama pemimpin. Kita bahas tentang kewajiban kita menaati pemimpin, baik pemimpin yang baik maupun yang buruk. Kemudian juga kita sudah bahas siapa itu pemimpin, ya. Dan kemudian kita tiba juga dengan bagaimana cara kita memilih pemimpin. Yang pertama dengan apa? Dengan nas. Ya, dengan dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua dengan penunjukan pemimpin sebelumnya. Ya, kalau saya wafat maka yang jadi pemimpin adalah fulan, yang dikenal dengan istikhlaf. Ya, khalifah artinya pengganti. Khalifatul Rasul Abu Bakar As-Siddiq, pengganti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar khalifati Rasul, panjang. Utsman khalifati Rasul. Sehingga dibuatlah nama baru untuk pemimpin kaum muslimin, yaitu Amirul Mukminin. Dan orang pertama yang digelari Amirul Mukminin adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ketiga, musyawarah semua manusia? Tidak, tapi ahlil halli wal aqdi. Orang-orang yang memang dijadikan sebagai tim syuro, ya, majelis khusus, orang-orang yang berkompeten, bijaksana, ya, punya kemampuan dan punya pengetahuan tentang siapa pemimpin terbaik sepeninggal mereka. Dan yang terakhir adalah dengan revolusi, ya, pemberontakan. Dan ini pun syarat-syaratnya ketat. Di antaranya adalah orangnya, pemimpinnya kafir, ya, jelas-jelas kafir. Kalau dia masih beragama Islam, kemudian masih sholat, mengerjakan ibadah-ibadah, ya, syiar-syiar Islam, maka tidak boleh kita revolusi. Jadi yang boleh hanyalah pemimpin kafir. Dan kemudian kita punya power untuk bisa menggulingkannya. Misalnya kita kuasai TNI, Polri, kemudian kita kuasai, ya, pemimpin-pemimpin yang tim-tim yang lainnya, angkatan darat, angkatan laut, udara, dan seterusnya, maka barulah kita boleh memberontak. Jadi syaratnya pemimpinnya jelas kafir, yang tidak ragu lagi seorang pun atas kekafirannya, agamanya memang bukan Islam. Ya, atau misalnya yang kedua, ya, ditambah kita punya kekuatan, power untuk bisa menggulingkannya. Misalnya kita menguasai angkatan bersenjata sehingga kita, ya, diperbolehkan untuk revolusi. Selama pemimpin kita muslim, ya, zalim ataupun, ya, enggak, kemudian baik ataupun buruk, kita enggak boleh yang namanya
revolusi. Kemudian kita bahas kemarin al-jihad. Jihad artinya adalah bersungguh-sungguh, berjuang, mengerahkan daya upaya kita untuk melakukan sesuatu, itu namanya jihad secara bahasa. Ustadz, saya sedang menurunkan berat badan. Iya, kau sedang berjihad, menurunkan berat badan, berjuang. Ustadz, saya berjuang untuk menabung mahar. Dia orang mujahid, pejuang, tapi untuk mendapatkan mahar. Ini secara bahasa. Artinya berjuang, mengerahkan segala daya dan upaya adalah jihad. Adalah sebuah perjuangan, ya. Dan jihad yang dimaksud dalam Islam secara umum artinya adalah mengerahkan daya upaya, kekuatan, persiapan untuk memerangi orang-orang kafir. Itu arti jihad. Ya, jadi jihad itu artinya melawan orang-orang kafir, melawan musuh-musuh Islam. Dan jihad ada yang ofensif dan ada yang apa lawan ofensif? Defensif. Ada yang attack, ada yang defend. Ada yang menyerang, ada yang bertahan. Dan dua-duanya ada. Karena sebagian kaum muslimin sekarang mengaburkan makna jihad. Dia bilang jihad itu hanyalah boleh defensif. Ketika kita diserang, kita melawan. Ketika kita di attack, kita defense. Jawabannya enggak. Perang juga ada yang namanya ofensif. Kita bahas kemarin, ya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat ke-29. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Artinya kita disuruh perangi. Tidak ada di sini kalau kau diperangi. Artinya ada yang namanya jihad ofensif. Apa hukum jihad? Hukum jihad adalah fardu kifayah. Apa hukum jihad? Fardu kifayah. Arti fardu kifayah adalah kewajiban yang kalau sudah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin gugur kewajiban yang lainnya. Apa contoh fardu kifayah lainnya? Sholat jenazah. Kalau ada yang udah sholat, yang lain gak wajib nyolatin. Apa lagi? Azan. Iya. Apa lagi? Memandikan jenazah. Mengapankan jenazah. Memakamkan. Itu baik contoh. Udah kreatif ya. Menjawab salam di antara yang paling sering kita dengar. Ini di antara kewajiban-kewajiban yang kalau sudah dikerjakan sebagian gugur kewajiban yang lainnya. Akan tetapi ada kondisi jihad menjadi fardu ain. Yang awalnya kan fardu kifayah. Ya udah ada yang jihad dong, kita nggak usah jihad. Iya. Tapi ada saat-saat di mana kita menjadi diperintahkan untuk jihad menjadi fardu ain. Artinya wajib bagi kita sebagai person, sebagai individu untuk yang namanya jihad. Yang pertama, ketika kita sudah berhadapan dengan musuh. Kan jihad fardu kifayah ya. Nah, kita ikut perang. Dan sudah berjumpa dengan musuh, maka naik levelnya menjadi fardu ain. Ketika sudah head to head, bahasa kita, udah melihat musuh di hadapan kita, haram hukumnya kita lari dari medan peperangan. Dan ini termasuk dosa besar, dibahas dalam kitab Al-Kabairnya Imam Zahabi ya. Dan ada kajiannya sekarang pindah ke sini ya setiap malam Selasa. Ya, lanjut ya. Ada gangguan sedikit dari Sunagakure. Ya, lanjut ya. Suara. Jadi intinya apa? Jihad menjadi fardu ain ketika apa? Berhadapan dengan musuh. Ada saatnya boleh kita mundur dalam
medan perang. Kapan itu? Kan kita nggak boleh lari dari peperangan, mundur aja nggak boleh. Tapi boleh dengan dua keadaan. Yang pertama, membantu orang di belakang. Kita bukan kabur. Kan mundur nggak boleh, Pak. Mundur dari peperangan. Dia mundur, tapi niatnya untuk membantu pasukan defender. Dia striker. Dia mundur ke belakang untuk membantu pasukan bertahan yang di belakang. Maka ini diperbolehkan. Yang kedua, taktik strategi perang. Khalid bin Walid ya bisa bertahan menang di perang perang Yarmuk ya, yang meninggal Ja'far bin Abi Thalib ya, dan sebagian sahabat yang mulia, 3 panglima perang. Ini dalil bolehnya kita punya plan B, Pak, dalam hidup. Kata Nabi, kalau Abdullah bin Rawahah meninggal maka yang jadi ya panglima adalah fulan. Sampai diambillah oleh Saifun min suyufillah, pedang di antara pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala, Khalid bin Walid. Jadi beliau punya strategi. Kan perang pecah. Ada pasukan depan, ada belakang, ada kanan, ada kiri, semua ada peperangan, dan beliau atur strategi. Orang belakang ke depan, orang depan ke belakang, kanan ke kiri, kiri ke kanan. Jadi musuh merasa ini ada pasukan baru. Ya sehingga ini pasukan baru nih. Padahal itu pasukan lama, tapi namanya strategi taktik dalam peperangan. Boleh bohong dalam 3 hal. Yang pertama dalam peperangan. Oper bola, aku pihak kau. Diopernya bukan. Ini nggak boleh ya. Karena futsal bukan peperangan. Yang boleh itu perang. Ada yang namanya perang itu namanya battle ya, ada 1 lawan 1 dulu, tanding. Jadi sebelum perang itu biasanya maju dulu satu orang atau 2 orang. Ada sebuah kisah seorang kaum muslimin, ada yang bilang sahabat, dia menggunakan taktik berbohong dalam perang. Gentle lah bro, jangan berdua maju sendirian. Berdua mana? Dia ke belakang langsung dipenggal lehernya, iya kan? Ngapa ngajak kawan di belakang tuh? Mana pak? Ya. Ini boleh diperbolehkan. Bahkan seorang penyihir nabi palsu ya, Aswad al-Insi ya, dia pun dibunuh gara-gara tipu muslihat peperangan. Jadi orang nggak tahu kalau dia udah masuk Islam, kemudian dia ngajak ketemuan ya, nongkrong di mana gitu. Ketika ketemuan dihabisin di sana. Jadi intinya apa? Boleh bohong dalam peperangan. Yang kedua, dalam mendamaikan 2 orang yang sedang bermusuhan. Kita punya 2 teman sahabat, ya apalagi perempuan biasanya sering baperan, sering sensitif ya, balas-balas status ya, snapgram, marah mereka. Maka kita diperintahkan untuk mendamaikan. Ya, dibilang sebenarnya fulan itu sayang sama kamu begini-begini, padahal enggak. Ya, tapi dia berbohong demi ya, ini ada sebuah hadiah ya dari fulanah, padahal enggak ya, tapi untuk mendamaikan. Ini diperbolehkan. Yang ketiga, romantisme rumah tangga. Umi, iya Kak Abi, Umi adalah wanita yang paling cantik yang pernah Abi temui. Bohong dia. Bohong, banyak yang lebih cantik. Ya, tapi diperbolehkan bohong dalam ya bumbu-bumbu romantisme rumah tangga ya. Ini hanya berlaku bagi pasangan suami istri ya. Jadi intinya ya, boleh mundur dalam peperangan dalam 2 keadaan tadi. Kemudian yang kedua, kapan jihad menjadi fardu ain? Ketika kita diserang oleh musuh. Ya, kita diserang, ini namanya jihad defensif. Jadi jihad defensif ini hukumnya fardu ain. Ketika misalnya negeri kita diserang oleh musuh, maka wajib setiap individu person untuk mempertahankan ya wilayahnya. Ya, untuk mempertahankan agamanya. Karena musuh yang menyerang ini. Jadi enggak fardu kifayah kau be enggak.
ya, karena kita sedang diserang. Jadi semua orang menjadi wajib untuk berperang. Yang ketiga siapa yang tahu? Kalau nama kita sudah ditunjuk pemimpin. Ayo, yang kajian sekarang, ayo kita berjihad. Sebagian ini namanya hukumannya apa? Hukum jihad ketika itu fardu kifayah. Misalnya saya pemimpin, kita mau perangin ya negeri seberang musuh, ya. Maka kita hukum asalnya kifayah. Sebagian berangkat. Kemudian saya bilang sama Jimmy, kau juga berangkat. Maka ketika nama kita sudah disebut jadi fardu ain. Kenapa? Karena wajib menaati pemimpin. Ya, ayo perang. Ayo perang, maju. Ketika nama kita sudah disebut, kita nggak bisa kayak gitu lagi. Ya, kenapa? Karena sudah jadi fardu ain. Perang Khandaq atau yang nama lainnya perang Ahzab. Itu perang yang sangat mencekam ketika kaum muslimin yang sedang ditimpa paceklik diserang oleh musuh Ahzab, sekutu. Pasukan musyrikin Quraisy Mekah dan juga sebagian orang-orang kafir dan juga termasuk orang Yahudi. Mereka mengepung Nabi SAW. Dan ada Salman Al-Farisi yang bikin sebuah strategi yang sangat apik, yaitu membuat apa? Paret. Dan kalau paret itu kan nggak bisa nyerang langsung dia. Ya, dulu nggak ada apa? Ya, nggak ada helikopter, pesawat. Jadi ketika bikin paret, minimal dia kalau mau nyerang ke bawah dulu, di bawah udah dipanahin oleh orang panah di atas. Jadi ada jarak, ada jeda penyerangan sehingga kita bisa mengatur strategi perang. Ketika itu ya mereka berhari-hari ya nggak bisa menaklukkan kota Madinah dan cuaca sangat amat dingin sekali. Udah dingin, kemudian lapar, orang-orang para sahabat camp di tenda-tenda mereka. Dan kita butuh informasi dong, musuh sedang ngapain sekarang? Maka Nabi bilang, ayo sahabat, siapa yang mau keluar dari camp untuk melihat apa yang sedang musuh lakukan? Tidak ada seorang pun yang mau. Jangan berandai-andai hidup di zaman Nabi SAW. Woi, lemaknya hidup zaman Nabi. Tahu-taunya hidup zaman Nabi jadi pengikut Abu Jahal dia. Syukurilah nikmat iman yang ada sekarang pada diri kita. Lebih mudah Pak beriman kepada Nabi ketika kita tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Lebih enak, tinggal imani aja. Hidup di zaman beliau penuh dengan ujian dan cobaan. Sahabat Nabi gak ada yang mau. Ayo dong berangkat. Yang berangkat akan menjadi penghuni surga. Jadi teman saya di surga. Gak ada seorang sahabat pun yang mau. Karena gak wajib. Ya, dan cuaca sangat amat dingin sekali dan orang udah lelah letih berperang. Ketika itu angin dingin yang kalau di Madinah itu angin dinginnya Pak, subhanallah ya, itu angin siang harinya jadi dingin, apalagi angin malam. Dan saya termasuk yang nggak kuat dingin ya, meskipun saya pendaki gunung. Ya, jadi ketika umrah kemarin ditawari, ya saya kan pengennya Maret ya, karena Maret itu kan sedang, nggak dingin nggak panas, ya. Tapi dibilang, waduh, ya dibilang Roni Januari aja, dengan berat hati saya milih Januari. Ternyata Maret lockdown, ya. Maret lockdown. Ada hikmahnya ya, ada hikmahnya. Terkadang kita menjalani hal yang tidak kita sukai, itu yang baik untuk diri kita ya. Dingin umrah lebih baik ya, dibandingkan sedang tapi tidak jadi berangkat ya. Jadi ini ya tentang masalah kewajiban tadi. Sampailah ketika Nabi menyebut nama sahabat, wahai Huzaifah ya, atau ada Huzaifah atau Mu'ad, saya lupa disebutkan, kalau nggak salah Huzaifah ya, atau wahai Mu'ad disebut namanya. Kemudian ketika itu kita nggak bisa lagi nolak, kau disebut, ya.
Lemak-lemak singgitan tadi. Tapi mukjizatnya Nabi, ketika disebut nama tiba-tiba ya badannya terasa hangat. Dan dia bismillah. Dan bisa. Dan emang dilihatin orang-orang musyrikin ketika itu mereka pun ditimpa hal yang sama. Mereka udah kehabisan bekal, mereka nggak tahu prediksi perangnya kayak gini, strategi Nabi sangat luar biasa. Mereka termasuk Abu Sufyan sebagai tokohnya ketika itu udah bersiap-siap, ayo kita pulang ke Mekah. Kalau seandainya saya, kata sahabat ini, diperintahkan hanya melihat saja, ini taatnya Pak. Disuruh melihat aja, nggak boleh membunuh, berarti kan ini saya bunuh Abu Sufyan. Karena ketika itu lengah sekali mereka. Lengah sekali. Inilah bentuk taatnya seseorang. Meskipun dia lihat ada yang lebih baik. Tapi saya disuruh cuman kayak gini. Ingat kisah Bani Israel. Ketika ada seorang kaya raya meninggal. Dan orang keheranan siapa pembunuhnya. Mereka datang ke Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa mengatakan. Antad bahu baqarah. Kalian sembelihlah seekor sapi betina. Dan mereka banyak tanya, mak mana sapinya? Warnanya mak ini kuning, enak dipandang. Terus gimana lagi? Padahal kan sapi betina tuh bebas Pak. Mau warnanya oranye, mau warnanya pink, mau warnanya hitam. Yang penting sapi betina. Tapi karena banyak tanya, sehingga menyulitkan mereka. Dan siapa pemilik sapi? Al-Kisah ada seorang anak yang baik hatinya. Dan dia sangat berbakti sama ibunya. Ayahnya sudah tiada. Ketika dia sudah beranjak dewasa, ibunya yang sedang kemiskinan bilang, nak sebenarnya ayahmu itu punya harta warisan. Berupa seekor anak sapi betina yang ditinggalkan di hutan. Yang sekarang mungkin udah gede nak. Coba kau pergi ke hutan, kau panggil dan semoga sapi betina tersebut bisa mengenali dirimu. Ya dipanggillah ketika itu dalam riwayat bilang sapinya bicara, wallahu alam. Yang jelas intinya berhasil mendapatkan sapi betina yang belum pernah dibajak sama sekali, yang belum pernah dipakai untuk mengairi sawah sama sekali, benar-benar sapi perawan. Ya, sapi pingitan. Dan indah. Ya, orang melihatnya tuh indah, tapi seindah-indah sapi ya enggak ada yang mau nikahinya. Ini sudah sapi pingitan ya nggak pernah ya dilihat oleh manusia. Kalau ada orang ngelihat dia langsung berlari. Benar-benar sapi yang terjaga. Sehingga ketika didapetin oleh anaknya dibawa ke rumah, ibunya bilang, nak jual sapi warisan ini nak. Dengan harga kalau bahasa kita ya pakai uang kita harganya 10 juta rupiah. Dan jangan kau jual kecuali 10 juta rupiah. Pergilah ke pasar sang anak dengan membawa sapi betina tadi. Dijual 10 juta. Malaikat datang menguji bakti dan taatnya sang anak terhadap perintah ibunya. Berapa sapinya? 10 juta. Mana 10 juta mah ini? 20 juta lah. Enggak galak. 10 juta pokoknya. Ngapa kau enggak galak? Kan lebih mahal. Kata ibu aku mah itu. Jangan jual kecuali 10 juta. Dikira ibunya kan nawar 7 juta, 9 juta. Jangan tawar ya 10 juta. Yang nawar 20 juta, 2 kali lipat. Akhirnya nggak terjadi ya deal, pulanglah ya malaikat. Akhirnya dia nggak ada yang beli, pulang ke rumah. Ceritalah, Bu. Tadi itu ada yang beli 20 juta. Aku tolak. No kau nih. Jual lah kalau yang beli 20 juta. Nah, ya. Nah sekarang kau jual 20 juta, jangan jual kecuali harganya 20 juta. Temui orang tadi. Ditemuinya. Pak, 20 juta. Aduh, murahan 20 juta itu. 30 juta. 30 juta, enggak galak. Kata ibu aku 20 juta. Enggak jadi lagi beli, pulang ke rumah ibunya bilang, nah kau, caknya itu tuh malaikat. Yang pengen nguji kebaktian kau wahai anak. Tanya, pengen kau tuh cak mano sebenarnya? Datanginnya. Mano pengen kau tuh? Iya. Dia bilang, saya utusan Allah Subhanahu wa taala dan jangan kau jual sapi ini. Karena nanti sebentar lagi Bani Israel akan datang mencari sapi ini, jangan jual kecuali dengan emas seberat sapi tersebut. Akhirnya datang nih.
No inilah sapi yang dibilang Musa itu. Iya kata yang lain. Berapa? Emas seberat sapi. Mereka CK ya, untuk bisa beli sapi. Ini buah dari bakti sama orang tua ya. Jadi intinya taat. Ketika sudah ditunjuk ya tadi sahabat tadi Huzaifah atau yang semisalnya menjadi fardu ain. Jadi 3 hal menjadi fardu ain. Yang pertama ketika sudah face to face dengan musuh, yang kedua ketika kita diserang oleh musuh, yang ketiga ketika kita ditunjuk oleh pemimpin nama kita, Fulan bin Fulan. Kemudian ya kata syariat sini lakin hadal kita labuda an yakuna ma'hu syurutun. Ada syarat-syaratnya. Ya. Ada syarat-syaratnya perang ya, atau jihad. Jadi jihad ini kan ibadah, Pak. Ibadah itu ada syarat. Contoh misalnya ya syarat pernikahan ada izin ya, dari wali. Salat ada syaratnya suci dari hadas ya. Begitu juga jihad pun ada syarat-syaratnya. Yang pertama an yakuna ma'a imamin. Hendaklah bersama imam. Maksudnya bersama pemimpin. Atau minimal pengganti pemimpin atau wakil dari pemimpin. Pemimpin yang nunjuk fulan, misalnya Kapolri atau kepala TNI, ya, bawalah sebagian ya anggotamu untuk perang di sana. Maka ada yang namanya pemimpin di sana. Pemimpin yang benar-benar ya pemimpin yang sah. Bukan cuman kelompok yang membuat pemimpin sendiri. Fala yasihu linnasi an yuqatilul aduwa biduni an yakuna ma'hum imam. Li'annahum idza qatalul aduwa biduni imamin kana fi'luhum muaddiyan ila mafsadatin a'dham min mafsadati tarkil qital. Karena kalau tidak ada pemimpin kacau. Semua orang akan bersikap dengan apa yang dia kehendaki, Pak. Itulah pentingnya pemimpin. Untuk mendamaikan kalau ada perseteruan, perselisihan. Kata Nabi kalau ada 3 orang safar harus diangkat salah satunya pemimpin. Wajib meskipun hanya safar sampai kemana ke para pemulih atau cuman ke ya Muara Enim ya misalnya. Atau misalnya Sekayu dan seterusnya harus ditunjuk. Kenapa Pak? Kalau ada perselisihan, yuk kita jamak takhir takdim. Takhir takdim. Nah, pemimpin tugasnya dialah yang memutuskan biar tidak ada perseteruan. Yaudah, jamak takdim aja biar kita nanti nyampe sana langsung istirahat. Oke, sudah. Begitu ya perang. Harus bersama imam. Apa dalilnya? Di buku ini An-Nur ya, tapi salah ya. Saya cek ini Al-Anfal ayat ke-62. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih wa idza kanu ma'hu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dinu. Orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan ketika mereka bersama Rasulullah, pemimpin imam, dalam sebuah urusan yang universal, hal-hal besar, mereka tidak akan pernah pergi memutuskan sebuah perkara sampai mereka meminta izin, meminta saran, pendapat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya perang kan adalah hal yang universal, Pak. Lintas negara, ya, internasional. Udah go internasional kalau bicara tentang jihad. Maka dibutuhkan yang namanya pemimpin. Dalam hadis Nabi dalam Bukhari dan Muslim, ya, kata Nabi SAW, al-imamu junnah. Imam itu perisai, pemimpin itu adalah laksana tameng. Yuttaqabihi, yang dengannya orang-orang berlindung. Wa yuqatalu min waraihi, dan karena membelanya lah atau bersamanya lah orang-orang di belakangnya berperang. Jadi berperang dengan pemimpin. Jadi tidak dibenarkan kita ketika terjadi fitnah Ambon ya tahun 99 ketika itu atau kurang lebih ya fitnah Ambon di mana terjadi perang antara kaum muslimin dan orang-orang Nasrani ya, kaum salibis dan seterusnya. Maka kita nggak boleh berperang ke sana untuk berperang tanpa izin dari penguasa.
Kalau cuma sekedar kita sebagai penyaluran donasi atau sebagai tim rescue, tim SARS, tim penolong ya, korban-korban, maka ini diperbolehkan. Akhirnya terjadilah kesalahan, menegakkan rajam dengan sendirinya ya. Dan meskipun sebenarnya kita emosi ya emosi. Muslimat kita diperkosa. Kemudian yang hamil dibelah perutnya, digantikan dalamnya babi. Kemudian tombak-tombak. Ketika dengar cerita itu perih, memang hati kita bergejolak. Jiwa ya keimanan kita ketika itu. Ya tombak-tombak itu ya dipakein oleh alat-alat ya, alat kelaminnya laki-laki kaum muslimin. Ya wal billah. Ya. Ini yang pertama. Jadi jangan kedepankan emosi dalam perang. Tapi harus ada ilmu. Ketika perjanjian Baiat Aqabah itu sudah hijrah belum, Mbak? Sudah hijrah belum? Belum. Sebentar lagi mau hijrah. Pertemuan diam-diam Rasulullah dengan sebagian orang-orang Yathrib Madinah. Dan pertemuan ini dibocorkan oleh setan. Wahai penduduk Mekah, atuna Muzammam. Muzammam itu celaan Muhammad. Muhammad terpuji, Muzammam tercela. Muzammam ketemu dengan orang-orang Yathrib pengen memerangi kalian. Ketika itu semua suara orang-orang di rumah terdengar suara setan tersebut. Bahkan Nabi dan para sahabat yang ketika itu sedang bertemu, ya, ini dibocor nih, ya, rahasia perang kita, rahasia hijrah kita. Kemudian orang-orang Yathrib karena dia adalah ahli perang, ya Rasulullah, kita datangin Mina ya dengan pedang-pedang kita. Jahat. Suruh perang sekarang, perang itu. Ya itu kan di Mekah, markas musuh istilahnya. Ini Yathrib sebagian sahabat. Apa kata Nabi SAW? Lam nu'mar bizalik. Kita belum diperintahkan untuk itu. Karena kita masih lemah. Kita masih sedikit. Fokus kita adalah membangun kekuatan internal. Ketika udah siap baru kita eksternal. Contohnya di perang Badar. Ya ketika itu udah kuat bisa mengalahkan ya 100 atau 1000 orang padahal kita berjumlah 300 sekian. Melawan 1 lawan 3 orang. Ini poin yang pertama. Jadi harus bersama pemimpin. Bukan hanya dengan emosi, dengan girah-girah, kecemburuan kita ya. Punya itu semua. Nabi lebih punya itu semua. Nabi ngelihat sahabat Ammar bin Yasir disiksa, Sumayyah istrinya disiksa, ya istrinya Yasir, dan Yasir disiksa. Kemudian Nabi nggak bisa apa-apa. Nabi kuat, bisa mukul Abu Jahal langsung. Tapi Nabi visioner. Kalau kita lagi lemah ngelawan, kita habis, diperangi, dibunuh semua oleh orang-orang musyrikin. Tapi bersabar. Apa kata Nabi Sabran ala Yasir? Fa inna mau'idakumul jannah. Sabar keluarga Yasir, tempat kembali kalian ada surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an yakuna hunaka qudratun 'alal aduwi bima yaghlibu 'ala zanni annahum sayatamakkanuna minal adu. Yang pertama bersama imam, yang kedua memiliki kemampuan yang diharapkan kita bisa menang. Jadi bukan cuman apa asal maju itu namanya? Iya, nekat atau cuman modal semangat. Ini kayak kuis-kuis itu ya. Ya, jangan cuman modal nyali aja misalnya, modal nyali saja. Tapi juga harus punya ya gambaran kira-kira kita ini menang enggak? Ya, bocah nekat ya atau cuma nekat aja dia, bonek ya. Arema ya. Jadi intinya ini 2 hal yang harus kita penuhi. Kalau kita ya sedikit orangnya kemudian ngelawan musuh ya ini mati konyol. Jadi dalam Islam nggak boleh yang namanya mati konyol. Artinya benar-benar kita itu perhitungan. Kira-kira ngambil sikap ini bagaimana? Diharapkan menang. Ya, kalau misalnya musuh pakai AK-47, ya, granat, misalnya begal. Ya begal punya AK-47, Masya Allah ya. Ngapa itu? Ya begal ini pula, Suprafit pula. Misalnya ada
Misalnya ada dia pakai granat ini, kita tangan kosong, udah jangan mati konyol. Ustadz kita membela, udah. Nggak ada kemungkinan besar kita untuk menang itu sedikit. Bela diri nggak bisa. Udah kayak gini, ngeter-ngeter udah. Ini ambil lah ya, ambil motornya. Lebih berharga dibandingkan nyawa kita. Kita dibutuhkan oleh istri kita, ya, oleh anak-anak kita, kecuali yang belum nikah ya. Maju ya. Jadi intinya kita harus punya kemampuan mengukur kesanggupan diri kita. Bukan cuman ya asal maju, asal ya berperang, tapi perlu pertimbangan. Dan beliau sini sebutkan sangat indah sekali teman-teman. Jihad itu tujuannya laisal muradu bihi irghamul akharina ala dukhulil Islam. Bukan tujuan jihad untuk memaksa orang masuk Islam. Bukan tujuan dakwah memaksa orang masuk mengenal hidayah sunnah. Bukan tujuan kita. Karena kata Allah, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan dalam kajian. Jangan kita celok, kalau udah pernah ngaji. Ya kita paksa dia, kalau kau udah ngaji, ini. Enggak, itu hak mereka. Tugas kita hanyalah menyampaikan. Tugas kita hanyalah berusaha. Sehingga apa tujuannya? Lihat Nabi, lam yalzam Yahud wan Nasara wal Majus bidukhuli fil Islam. Nabi enggak pernah memaksa orang Yahudi, Nasrani, Majusi untuk masuk ke dalam agama Islam. Wa innama akhadhu minhumul jizyah. Tapi Nabi mengambil upeti dari mereka. Jizyah. Terus apa tujuan jihad? Ib'adu tilkal sultatil kafiratil lati tamna'un nasa minadukhuli fi dinillah au tuharibullaha wa rasulahu wa tuharibu awliya Allahi wal mu'minin. Tujuannya agar menjauhkan atau menjatuhkan kekuasaan kafir yang melarang orang masyarakatnya masuk Islam. Contoh maaf ya, di negeri Asia Timur sana ada ya kaum muslimin kita yang tidak diperbolehkan puasa, ya enggak? Yang tidak diperbolehkan sholat, tiungur ya, iya muslim sana. Nah ini kan gara-gara kekuasaan kafir tadi. Nah kita perangi biar tidak ada kasus-kasus seperti ini, biar orang yang pengen Islam itu bebas. Biar orang yang pengen meluk agama Islam bisa menegakkan syiar Islamnya. Nah itu yang kita inginkan. Adapun orang-orang lain masuk Islam atau enggak, itu urusan mereka. Yang jelas kita selamatkan nih orang-orang seperti ini. Dan juga untuk meniadakan power-power yang mau memerangi Allah dan Rasulnya. Dan juga memerangi wali-wali Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ya akhiri. Insyaallah lanjutkan sedikit tentang masalah ghanimah dan hudud setelah salat Isya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Istawu i'tadilu. Luruskan saf. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط
بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wala haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ya. Tadi sampai tentang hikmah jihad. Itu untuk ib'adu tilkal sultatil kafirah allati tamna'un nasa min dukhuli fi dinillah. Untuk menjauhkan kekuasaan ya, kekuasaan orang-orang kafir yang menghalangi manusia untuk masuk ke dalam agama Islam. Ini pengen masuk Islam, cuman karena kekuasaannya kafir ya dihalangi. Ya sebagaimana muslimin saudara-saudara kita di sebagian tempat di Asia Timur sana. Dan Imam Ahmad melanjutkan al-barri wal fajiri la yutrak. Baik pemimpinnya itu fajir, pendosa, walbar, ataupun orang yang baik, yakni anal huquq allati tajibu lil wulati wa minhal jihadu ma'ahum tasbutu sawa'un kanu ahla taqwa aw kanu fujjaran. Hak pemimpin salah satunya adalah jihad bersama mereka. Ini selalu tetap meskipun pemimpinnya zalim. Pemimpin zalim suruh kita roni jihad, sami'na wa ata'na. Meskipun yang mimpin enggak jihad, duduk aja dia ya merokok misalnya di kantornya, jihad ke sana. Tetap kita wajib kita taati. Kita bahas kemarin kewajiban pemimpin untuk kita taati itu tidak berlaku hukum dia itu baik atau buruk. Yang diperhatikan adalah apa yang dia perintahkan. Kalau baik kita kerjakan, kalau buruk kita tolak. Orang seandainya pemimpin baik tapi kalau nyuruh keburukan kita tolak. Orang pemimpin nyuruh kebaikan meskipun dia buruk kita kerjakan, karena yang jadi indikator bukan pemimpinnya tapi adalah apa yang dia perintahkan. Kemudian di antara hak pemimpin kita bersama pemimpin wa qismatul fai'i, pembagian fai' harta rampasan perang, wa iqamatul hudud, dan penegakan hudud. Ini kita bahas nanti di akhir-akhir kitab ini tentang hudud. Di antara hak pemimpin adalah menegakkan hudud. Dan ini cita-cita kita semua, Pak. Jangan mentang-mentang ada sebagian saudara kita yang salah dalam ya menegakkan kekhilafahan, cara yang mereka tempuh keliru, kita katakan kekhilafahan ya, itu adalah cita-cita semua kaum muslimin. Masuk ke dalam agama secara kafah itu adalah impian kita semua, Pak. Bayangkan kalau hudud ditegakkan, akhwat-akhwat enggak khawatir pulang jam 8 malam, jam 9 malam. Kenapa? Yang begal dipotong tangannya. Kita misalnya lupa ngeletakin misalnya tas isi laptop di musola, ya mall misalnya, kita nggak khawatir. Kenapa? Karena ditegakkan hudud. Dan tidak ada ya kasus pencurian besar-besaran, ya kemudian pembunuhan besar-besaran. Di Arab Saudi contohnya, ya angka kriminal pembunuhan sangat kecil sekali, Pak. Kalau kita every time, every day kita baca berita seorang di Prabu Muli, suami membunuh selingkuhan istrinya. Kemudian ketemu lagi karena stres mendidik anak, seorang ibu membunuh anaknya sendiri. Waliyadzubillah, setiap hari darah menjadi remeh. Kenapa? Karena hudud Allah tidak ditegakkan. Kalau yang membunuh dibunuh, yang berantem cuman mulut kayak orang Saudi kan, ente majnun, ente bahlul, udah gitu aja. Kita kelahinya mulut aja udah. Karena kalau main tangan, pecah gigi, pecah pula giginya. Ada yang namanya kisos. Atau minimal bayar 3 miliar, Pak. 100 unta. Ya. 30 juta 3 miliar satu orang. Sehingga orang kan waspada menjaga. Dan Masya Allah ini cita-cita kita semua. Ya, ditegakkan hudud. Ya.
Ini kita bahas nanti masalah hudud. Ini semua ilal a'immah, ini adalah hak pemimpin madin dalam riwayat madiyatan laisa li ahadin an yat'ana alaihim wa la yunazi'ahum. Dan hak mereka untuk menegakkan hudud, hak mereka untuk membagi rampasan perang, ini tidak boleh seorang pun mencela dan membantahnya, menyelisihi perintah mereka. Ini nggak adil, kayak seperti siapa? Dzulkhuwaisirah, nenek moyangnya Khawarij. Ketika perang Hunain, Nabi bagi-bagikan harta. Yang orang yang baru masuk Islam banyak, orang-orang muhajir, orang-orang Mekah yang baru masuk Islam di Fathu Mekah diberikan banyak, sedangkan Ansor nggak dapat, sedikit yang didapat mereka. Dan manusiawi kita udah perang, udah jihad, udah demikian rupa, nah ada bagian kita sedikit, sedangkan mereka yang baru ini ikut perang kok banyak. Dan Nabi ngelihat, dan Nabi itu peka orangnya, Nabi lihat ini kayaknya sahabat Ansor ini agak gimana gitu. Kemudian Nabi SAW yang tahu hati ke hati, touch, sentuhan hatinya luar biasa. Al-Ansor, kalau kalian menempuh suatu jalan dan mereka orang-orang Mekah menempuh jalan yang lain, saya pilih jalan kalian. Mulai Ansor, mantap nih. Mana yang kalian inginkan? Kalian pulang membawa banyak harta, rampasan perang, atau kalian pulang bersama dengan Rasulullah SAW? Dibilang, Rodina ya Rasulullah, kami ridho. Gak apa-apa mereka mendapatkan harta yang banyak asal engkau tetap bersama. Saya orang Ansor, kata Nabi, saya tetap bersama Ansor. Dan Nabi meninggal di Madinah. Meskipun Mekah ditaklukkan, beliau lebih memilih tinggal di kota Madinah dan wafat di sana. Ada seorang nenek moyang Khawarij yang nggak tahu etika. Inilah Pak namanya dunia. Itakilah ya Muhammad. Wow. Bertakwalah kau Muhammad. Adil kau nih. Nggak adil penagihan ini nih. Nabi SAW manusiawi kan, ini dibantah oleh seseorang sahabat, bukan sahabat beliau nih orang ini, istilahnya orang-orang di tengah mereka, orang-orang munafik. Kata Nabi, kalau aku nggak adil, siapa lagi yang adil? Kalau aku aja disuruh bertakwa, siapa lagi? Langsung Umar kan kutetak, Umar itu terus kutetak apa? Cara tak sosis bae leher itu, kepenggal leher budak ini. Jangan, kata Nabi, jangan. Dan Nabi bilang, nanti dari tulang sulbi orang ini akan muncul umat-umat yang kalian akan kagum dengan ibadahnya. Kalian meremehkan sholat kalian dibandingkan mereka. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Artinya apa? Artinya keimanan itu hanya sekedar casingnya saja. Mereka jadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan. Menghalalkan apa? Darah. Intinya dunia Pak Khawarij itu muncul. Karena dunia, dan kita akan bahas masalah mereka ini. Kepemimpinan, harta, dibilang Nabi Muhammad adil. Dan ini Pak, di antara tips biar kita bersabar menghadapi hal yang tidak kita sukai adalah membandingkan dengan masalah lain yang jauh lebih besar. Nabi diejek kaumnya, adil kaum Muhammad. Nabi SAW bilang, rahimallahu Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Uziya aksar min haza. Karena beliau lebih disakiti jauh dari ini. Fasobar. Beliau bersabar. Kenapa aku nggak bisa sabar? Misalnya kita jomblo 25 tahun. Yang lain 30. Sabar. Dia bisa bersabar. Kenapa saya tidak? Kita misalnya gajinya 1 juta. Dia yang lain 500.000. Sabar. Kenapa? Karena ketika musibah yang kita terima, kita bandingkan dengan musibah yang jauh lebih besar, akan terasa sederhana musibah tersebut. Apa yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa itu nggak mau mandi bareng. Di antara kebiasaan Bani Israel dulu mandi rame-rame di sungai. Gitu
Dan kita kaum muslimin meyakini nggak boleh ngelihat aurat. Kalau kita udah balik, kecuali siapa? Pasangan kita. Ya, yang boleh melihat kita ya adalah pasangan kita. Kemudian selanjutnya apa? Ya, sedangkan orang-orang ini kan biasa dia, nggak pakai ya celana dan seterusnya. Sampai mereka menggosipi Nabi Musa. Apa Musa tuh? Nggak melak sama kita, jangan-jangan ya kelaminnya tuh ini dak ini. Disebutkan penyakit kelamin. Ya mana yang lebih parah, dibilang adil atau punya penyakit kelamin? Dan Allah pengen bebaskan Nabi Musa dari tuduhan ini. Ingat Pak, nggak butuh klarifikasi, waktu yang akan membuktikannya. Nggak usah saya mau ini ya, mau klarifikasi, syuting ya. Saya sehat-sehat saja, enggak ngundang wartawan Nabi Musa. Dia biarin aja orang mencela, biarin aja tuh. Ya misalnya aduh kesan lagi ngetren masalah ustadz jualan ya. Ustadz jualan apa dia itu menjadikan dakwah sebagai ya. Fokus saja. Biar waktu yang akan memperlihatkan tujuan sebenarnya. Kayak Nabi Musa seperti ini, dia fokus saja mandi sendirian ya. Sampai ketika suatu hari dia mandi, dia lepaskan pakaiannya di atas sebuah batu. Ya, bajunya, celananya, pakaian dalamnya. Kemudian ketika dia mau mandi, tiba-tiba dengan izin Allah, batu tersebut berlari. Benar-benar lari. Ya, dan kita harus imani. Ustaz katek kaki baca lari. Ulo ada kaki tak? Katek kaki ya. Jadi ketika Nabi bicara tentang nanti di akhir kiamat, ada orang yang berjalan di atas kepala mereka. Ya, sebagian sahabat, kok bisa ya Rasulullah? Lah Allah yang menjadikan manusia berjalan di atas kaki mereka bisa, apalagi di atas kepala. Jadi Allah ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Ini batu benar-benar berlari. Ya karena nggak ada pakaian, akhirnya Nabi Musa kejar, woi tunggu batu. Dikejarlah batu tersebut oleh Nabi Musa. Nggak tahu berapa cc dia. Yang jelas dia larinya ke kawanan Bani Israil. Pengen liatin Nina, jingok dewek kamu. Bahasanya. No Musa nyono ngejar batu. Oi, dah kata yang kita omong itu sehat-sehat bae. Ya. Istilahnya nggak ada yang kita tuduhkan penyakit kelamin dan seterusnya, kelaminnya gini nggak ada. Akhirnya ketika sudah terbukti tuduhan nggak benar, batunya ya dapat oleh Nabi Musa dan dipukul. Kalau kita mukul batu Pak yang sakit apa? Nah, Nabi Musa mukul batu, becap batunya. Ada bekas di batu, bekas pukulannya. Dan mukulin becap. Nabi Musa beliau orang yang kuat. Meskipun beliau orang yang nggak pandai berbicara, orasinya nggak bagus, beliau punya kekuatan yang di atas rata-rata. Orang kelahi, woi tolong woi, ya sini tolong. Sudah berhenti lakon, masih kepak mati. Sekali pukul, sudahlah begoceh tidak boleh. Masih ngeyel kau nih, digoceh mati. Kemudian juga ketika ada ikhtilat antara laki-laki perempuan di Bani Madian, ya di kota Madian, dekat kota Madian. Itu batu yang biasanya dibawa, diangkat oleh beberapa orang, Nabi Musa angkatnya sendiri. Ya, ini kisah Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa disakiti, dia pun sabar, apalagi Rasulullah yang hanya dibilang bertakwa. Ya, kalau kita apalagi bertakwa, kau enggak tahu aku. Padahal dulu orang kalau dibilang bertakwa, ya itu bahagia, terima kasih, ya. Tapi ini kan Nabi yang diperintah dan dibilang ikdil, engkau tidak adil. Karena adil itu Pak bukan artinya harus sama rata. Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita punya anak, satu anak SD, satu kuliah, kan beda uang jajannya. Enggak adil Pak, satu anak SD. Ya. Jadi itu adalah hak siapa? Hak pemimpin. Apa beda fai dengan ghanimah? Jadi ada 3 hal dalam masalah rampasan perang. Yang pertama tawanan, yang kedua ghanimah, yang ketiga adalah fai. Tawanan kita paham ya.
Ya, tawanan itu adalah orang-orang yang ikut peperangan, ya. Kalau ada perempuan dan anak-anak, dia langsung jadi budak, hamba sahaya. Dan tidak boleh dibunuh dalam Islam meskipun dia ikut peperangan perempuan. Karena dahulu di peperangan mereka pun ikut, Pak. Ya. Ada yang sebagai penyemangat. Kalau laki-lakinya mundur, kau galak kami jadi janda, pergi. Ya, kau galak kami jadi budak-budak mereka. Cemburu malah, bangkit lagi. Ya, balik lagi. Ya, jadi itu di antara tugas wanita-wanita musyrikin ketika itu. Adapun laki-lakinya yang perang yang udah dewasa, maka dia diserahkan pilihannya kepada pemimpin. Kalau bunuh boleh, halal darah mereka. Kalau mereka ditebus boleh, mau dibebaskan boleh. Jadi intinya kembali kepada pemimpin. Ini tawanan. Adapun ghanimah, apa beda ghanimah sama fai? Sama-sama rampasan perang. Ghanimah itu adalah rampasan perang setelah terjadinya peperangan. Mereka kalah. Nah, rampasan perang itu kuda mereka, senjata mereka, perbekalan mereka, itu namanya apa? Ghanimah, atau nama lainnya adalah anfal. Sedangkan kalau rampasan perang tanpa peperangan, ketika ketemu dia, ampun, langsung ampun dia. Nah, itu harta mereka namanya fai. Dan inilah pembagian fai yang dibahas di sini, kata Imam Ahmad, itu adalah hak pemimpin. Jadi yang bagi-bagiin bukan kita yang jihad, Pak, pemimpin. Dan kita harus menerimanya. Ada yang sama ini, sama itu. Dan bagian fai atau ghanimah juga termasuk 1/5-nya milik Allah dan Rasulnya yang dikelola oleh pemimpin. 1/5 untuk baitul mal, ya, untuk baitul mal. Ya, kalau di Islam tuh nggak ada pajak, Pak, tapi yang ada adalah baitul mal. Dan ini kalau diterapkan tuh sukses sekali. Kita jalan-jalan bisa lebih bagus. Kenapa? Karena zakat, dan banyak orang nggak bayar zakat. Coba setiap orang itu didata kekayaannya. Zakatnya 2,5%, kumpulin ke baitul mal. Mau orang miskin, mau apa, Masya Allah. Ya, tentram jadinya. Ya, jadi mau ngapa-ngapain ke baitul mal. Nggak ada setiap kita buka donasinya ada kayak persaingan donasi. Kalau kumpul ke baitul mal semua, tinggal pemimpin nanti, kamu butuh sekian. Tinggal ngasih proposal, nanti kamu sekian. Jadi bersatu semua di satu sumber. Dan pembagiannya adalah pemimpin. Ini kalau Islam ditegakkan secara kafah. Ya, semua maslahatnya untuk kita semua. Kemudian selanjutnya, ya, tadi 1/5-nya Pak, itu dibagi untuk 5 orang. 1/5 tadi, ya, dibagi oleh 5 orang. Yang pertama baitul mal. Yang kedua adalah kerabatnya Rasulullah SAW. Ya, ahlul bait. Nah, sekarang lagi ngetren masalah ahlul bait ini, Pak. Kita wajib mencintai ahlul bait kalau memang benar keturunan Nabi. Kita wajib menghormati, jangankan ahlul bait, orang muslim saja kita wajib hormati. Kita wajib cintai, apalagi keturunan zuriyahnya Nabi SAW. Yang kita kritisi adalah menjadikan sebagai tolak ukur kebenaran. Tidak setiap kalau kita adalah cucu kesekian Nabi, semua amal kita ada di atas kebenaran. Tidak. Lihat Nabi Nuh alaihissalam, anak langsung. Bukan cucu kesekian, anak langsung, Pak. Nggak bisa menyelamatkan. Nabi Nuh alaihissalam. Ibrahim kepada Azar, ayahnya. Nggak bisa menyelamatkan. Kok bisa orang yang cucu kesekian mengatakan saya pasti masuk surga, saya pasti begini, pasti ada kebenaran. Nah, ini di antara hal yang kita harus luruskan. Kita tetap muliakan, kita tetap cintai, ya, tapi tidak dengan membenarkan segala perbuatan. Tidak jadi tolak ukur kebenaran. Nasab tidak menjadikan seseorang itu menjadi mulia. Anak ustadz belum tentu jadi ustadz, ya.
Jangankan itu, Abu Thalib, paman Nabi yang bersama dengan Nabi umur 8 tahun sampai 50 tahun, 42 tahun yang membersamai Nabi, yang membela dakwah Nabi, saja masuk neraka. Nabi nggak bisa. Nabi udah bilang, ya, ketika berbicara mati di atas kekufuran, ala millati Abdul Muthalib, meninggal di atas kekufuran, apa kata Nabi? Aku akan minta ampun. Ya, selama lam unha, selama aku belum dilarang. Allah tegur, ya, innaka lan tahdi ila man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, atau ya, walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah amal kepada seorang pun, wahai Muhammad. Ya, tapi dapat syafaat, kita pernah bahas syafaat beliau apa? Menjadi penghuni neraka yang paling sedikit azabnya, ya, sedikit azabnya. Ini yang kedua, kerabat Nabi SAW. Yang ketiga adalah orang-orang yatim. Anak yatim, Pak, nggak dapat zakat, Pak. Anak yatim piatu nggak dapat zakat kecuali dia miskin. Bukan karena yatimnya, karena miskin. Tapi dalam harta rampasan perang mereka dapat. Yang keempat adalah orang fakir miskin. Yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Masih ingat Ibnu Sabil siapa? Anak jalanan. Orang yang apa? Yang habis bekal dalam perjalanan. Ustadz, itu 1/5-nya, 4/5-nya dibagikan kepada kaum muslimin yang ikut perang. Yang jalan kaki dapat 1 bagian. Yang dia naik kuda dapat sebagian bagian. Karena berperang di atas kuda jauh lebih berat, ya. Memanah sambil berkuda. Ya, kemudian apa, sebagai kavileri, ya, namanya kavileri, tim kavileri. Ya. Dan ini diserahkan kepada pemimpin bagaimana kemaslahatannya. Dia mau ngasih ini berapa, itu semua pemimpin dan kita wajib untuk menerimanya. Wallahu taala alam. Kemudian kita bahas juga di sini, nanti kita bahas tentang masalah mencela pemimpin, ya. Menggibahi pemimpin dan seterusnya. Kalau manusia yang biasa saja haram digibahi, apalagi pemimpin. Kalau manusia lain aja haram dicela, apalagi pemimpin. Sehingga di antara akhlak seorang muslim adalah dia tidak mencela pemimpin. Ya, beda kita bahas kemarin mencela pemimpin dengan mencela kebijakan pemimpin. Allahu taala alam. Demikian, sudah lewat jam 8, ya. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada alhamdulillah. Ya. Cukup di WA banyak pertanyaan. Dan teman-teman, ya, tolong maksimalkan majelis ilmu, ya. Lagi di masjid ini udah setiap hari ada pengajian, ya. 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 Waalaikumsalam. Ya. Sunnah tapi masih melakukan kebid'ahan, ini bertentangan. Karena sunnah dan bid'ah itu adalah 2 hal yang bertentangan. Maka nasihat saya, ingat, kebid'ahan itu adalah dosa besar. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala atau Yainah, beliau mengatakan bahwasanya al-bid'ah ahabbu ilal iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai iblis dan setan dibandingkan maksiat. Kenapa? Karena orang yang bermaksiat ada perasaan bersalah dalam hati kecil mereka. Oh, ya, aku nih udah pengen sebenarnya, cuma masih itulah, ya. Tapi dia tahu itu nggak boleh, ya. Jadi orang-orang yang berbuat maksiat, kalau ditanya dia tahu ini nggak boleh, minum khamar nggak boleh, ini nggak boleh, tapi ya hawa nafsu. Dan ini kemungkinan dia untuk bertobat lebih besar karena dia merasa berada di atas kesalahan, Pak. Coba orang yang berbuat kebid'ahan, mereka mengatakan kami kan zikir, kami salawat, Allahul kafi, Rabbunal kafi. Ya.
kami bersolawat, kami berzikir, kami beribadah. Taubat dari apa kami? Kami di atas kebenaran, di atas kebaikan, ketaatan. Sehingga berat. Saya dulu, kita semua pernah melakukan hal yang namanya bid'ah. Zikir semak panjang manapun semangat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, habis sholat itu sampai 15 menitan gitu. Kenapa? Karena cheerleadersnya adalah setan. Laju. Tapi ketika kita sudah kenal dengan hidayah sunnah, oh ini nggak benar zikir kayak gini, yang sunnah kayak gini. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah, ngantuk langsung, Pak. Padahal selama ini kita bid'ah 15 menit, kita zikir habis sholat, kati ngantuk-ngantuknya. Cheerleader semuanya. Tapi ketika kita mengamalkan sunnah yang jauh lebih sederhana, iblis mulai nggak seneng. Wah, bahaya budak ini. Langsung digoda, ngantuk, dah kau ngantuk. Kau tuh banyak gawe, usah kedekir. Akhirnya kita ya malas. Iya kan? Orang-orang kalau berbuat kebidahan tuh luar biasa, dikasih semangat power. Karena nggak digoda oleh iblis. Iblis bilang, kenapa harus menggoda mereka? Masa kita merobohkan bangunan yang sudah roboh? Sehingga orang yang di atas sunnah itu lebih besar godaannya. Ya, zikir di atas sunnah yang lebih sedikit lebih berat mengerjakannya. Kenapa? Karena disitulah ada perang antara kita sama setan. Sehingga nggak layak seorang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah masih tenggelam ke dalam kebid'ahan. Apalagi bid'ah itu di atas dosa besar. Jadi step-stepnya iblis kita harus tahu khutuwatnya setan. Pertama adalah kekufuran, Pak. Syirikan, murtad, itu level yang pertama. Kalau nggak bisa, kebid'ahan. Oh, dia udah kenal sunnah nih, kebid'ahan, dosa besar. Udah ngaji sama Sayyidin Al-Kabair, dosa kecil. Terus gitu. Dosa kecil udah enggak, hal-hal mubah tapi berlebih-lebihan. Sehingga dilalaikan dengan kebanyak kebaikan. Terus begitu. Sehingga kita harus paham. Jadi di atas dosa besar ada namanya kebid'ahan. Sehingga ya seorang muslim yang harus benar-benar ya kenal sunnah harusnya paham. Ya, bahwasanya bid'ah itu adalah sesuatu yang sangat amat berbahaya. Ya, berbahayanya hampir mirip dengan kesyirikan. Kenapa? Karena ada namanya bid'ah itu dua, mufassiqah dan mukaffirah. Mufassiqah menjadikan fasik pelakunya dosa besar, dan yang kedua adalah mukaffirah yang mengeluarkan seorang dari keislaman. Bid'ah Jahmiyah, bid'ahnya ya misalnya ya Qadariyah. Itu kan bid'ah, meniadakan takdir, mengatakan Allah itu tidak melihat dan tanpa penglihatan, Allah tidak punya nama-nama yang husna. Itu kan kebid'ahan, Pak. Ujung-ujungnya ke sana, Pak. Keyakinan. Dan ini jauh lebih parah dibandingkan amaliyah, bid'ah dalam amaliyah dibandingkan bid'ah dengan i'tiqadiyah. Jadi nasihat kita kepada teman-teman yang udah ngaji ya jangan berbuat kebid'ahan, ya. Padahal itu pembeda kita antara ya yang ngaji sama yang belum ngaji. Wallahu taala alam. Demikian ya, karena ada lagi. Karena sudah banyak yang ini yang walk out. Ya, udah nggak ada ya. Ya, kita akhiri, dan di antara adab adalah pertanyaan itu adalah termasuk majelis ilmu, sehingga kita juga duduk dengarkan. Ya, kita akhiri subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita bahas nanti tentang masalah yang mengkritik pemimpin, dan juga termasuk juga revolusi yang memberontak kepada pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.